Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahibul Bait yang saya muliakan, Bapak Kiai Haji Wahid Mahfuz, Bapak Kiai Haji Yazid Mahfuz, sekeluarga besar Badal Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, Bapak Kiai Haji Yusuf Salahuddin, yang kita muliakan Bapak Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, para kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu, para habaib, tokoh masyarakat, wabil khusus Bupati Kebumen yang saya muliakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Setelah membacakan Al-Quran, sudah qasidah, sekarang gilirannya tausiah. Saya tidak panjang-panjang karena mau diteruskan oleh Bapak Kiai Haji Said Agil Siraj. Paling tidak ya 2 jam lah. Malam hari ini kita memperingati haul seorang ulama yang ke-29. Haul diartikan memperingati kepergian seseorang. Kenapa kita peringati? Karena kita di sini berkeyakinan penuh bahwa antara orang yang sudah pergi meninggalkan kita masih tetap ada hubungan, jalinan antara kita dengan mereka. Hubungan itu tidak terputus. Berbeda dengan sebahagian teman-teman kita yang mengatakan bahwa kalau orang itu sudah meninggal, sudah selesai, putus hubungan, tidak ada urusan lagi, sudah masuk tanah, sudah selesai. Ini pendapat perlu kita luruskan. Betul? Hati-hati itu. Ayat 42 surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya Allah yang mematikan jiwa itu ketika Allah kehendaki mati. Ketika tidak dikehendaki mati, itulah yang berada dalam posisi sedang tidur. Kalau Allah kehendaki mati, fayumsikul lati qada 'alaihal maut.
Allah tahan ruh itu. Tapi kalau Allah belum kehendaki mati, wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dikirimkan sampai batas waktu tertentu. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya bagi yang demikian itu, kata Allah, sebagai pertanda kebesaran dan keagungan Allah bagi kaum yang berpikir. Ayat ini bercerita mati dan tidur. Mati dan tidur itu beda-beda tipis. Kalau orang yang tidur itu matinya sementara, bangun lagi. Tapi kalau orang yang mati, berarti dia tidur tidak bangun lagi. Itu namanya mati. Sampai sekarang tidak ada seorang ilmuwan yang menemukan mahwal maut. Apa itu mati? Macam-macam definisi diberikan. Saya baca mungkin ada 17 lebih definisi itu. Ada yang mengatakan berhentinya denyut nadi, ada yang mengatakan tidak berfungsinya pembuluh darah, sampai ada yang mengatakan tidak berfungsinya batang otak ini. Berapa lama batang otak itu tidak berfungsi seseorang dikatakan mati? Sampai sekarang pun belum ditemukan. Kongres ID terakhir tahun 95 mengatakan bahwa orang itu dikatakan mati apabila batang otaknya tidak berfungsi 20 jam. Saya bantah itu. Saya sudah bertemu dengan orang yang tidak berfungsi batang otaknya 26 jam. Itu yang kemudian dikatakan mati suri. Namanya Haji Abdul Ghani. Sudah dimandikan, dikafani, dibawa dia ke pemakaman. Anaknya sudah turun ke bawah 3 orang menunggu jenazah. Ternyata kerandanya goyang, bergerak. Yang ada di situ bubar semuanya. Maisan-maisan itu ditabrak, ada yang patah, ada yang pokoknya mau selamat dia. Sementara yang dibawa nunggu, mana ini kok tidak muncul-muncul. Mau naik tidak bisa, tidak ada yang ngangkat, tidak bisa. Ada seseorang, terus dia katakan, jangan lari, jangan lari. Karena dia gemuk, tidak bisa lari dia. Jangan lari katanya. Dia beranikan diri, dia buka keranda itu. Dibuka keranda, ikatannya semua dibuka. Tahu-tahu dia berdiri duduk. Goyang-goyang dia. Karena pocongnya belum dibuka. Dibuka, begitu dibuka, bingung dia. Kenapa saya di sini? Saya tidak mati. Itu dikatakan mati jam 2 siang kemarin, misalnya jam 4 hari ini dimakamkan. 26 jam. Ada yang langsung lari pulang ke rumah ngasih tahu, Pak Haji hidup lagi. Keluarga pun mengusir di tangganya, adiknya. Ke rumah adiknya. Kata orang-orang sudah, karena kita biasa mengantar jenazah, kadang-kadang bajunya berlapis 2, kain kadang-kadang diselendangkan. Dibuka, dikasih, pakaikan sama dia, dibilang sama dia kita pulang, nanti kita pulang naik apalah, karena tahun 59 itu kan mobil jarang-jarang lewat. Dia bilang tidak, saya mau jalan kaki. Mau jalan kaki dia pulang, diintip orang di sana sini. Tuh Pak Haji yang hidup lagi, tadi sudah mati katanya, sudah dibawa.
Itu yang disebut dengan mati suri. Mungkin tidak terlalu aneh. Ada teman kita 2 tahun yang lalu, dia mursyid thariqah juga, Syaziliyah, di Sulawesi Selatan. Sebagai petugas haji, jatuh dia di Masjidil Haram. Sendirian karena tidak bawa keluarga. Doktor tafsir dari Al-Azhar, Hamalatul Quran. Jatuh sendirian karena tidak berfungsi semua organ tubuhnya. Akhirnya dibawa oleh petugas, dimasukkan ke rumah sakit Zahir di Makkah. Langsung masuk ke kamar mayat, masuk ke dalam laci itu. Biasa musim haji seminggu itu sudah mulai dikeluarkan, ganti yang lain, antri. Karena yang lain juga mau menunggu di situ. Harus dimakamkan, tidak ada yang mencari, tidak ada yang mendatangi, akhirnya diputuskan untuk dimakamkan. Hari ke-8 dikeluarkan. Dari lacinya dikeluarkan untuk dimandikan dan diproses untuk pemakaman. Tidak masuk akal. Di kulkas itu kan beku. Saya pernah masuk kamar mayat itu paling 20 menit mencari seseorang, keluar itu 3 jam belum hilang dinginnya. Ini 8 hari 8 malam, coba bayangkan. Ikatannya sudah mulai dibuka. Ini diikat biasanya dengan kain, tangannya diikat, ini diikat, dibuka. Duduk hamba Allah ini. Perawat kabur lari. Lapor dia sama dokter. Itu hidup. Ah, kata dokter, enggak mungkin. Iya, duduk dia. Duduk cari-cari kemana, di mana saya sekarang ini. Akhirnya diambil tindakan oleh dokter, dikasih infus. Infus, di pemondokannya sudah ditahlilkan, sudah diyasinkan. Keluarganya sudah ditelepon, dihubungi, sudah kalau begitu sudah saya relakan saja. 9 hari ke-9 sudah dimandikan, dibersihkan dia, ganti baju. Masih ingat enggak tempatnya? Masih ingat dia bilang. Tinggalnya di Aziziyah. Tunggu, katanya siang-siang, jangan siang-siang, pulangnya malam, habis Isya. Begitu nyampe ke pemondokan, orang-orang juga bubar dari sholat Isya. Melihat dia datang, kabur lagi orang-orang. Iya, bapak pulang, baru bapak pulang. Tenang, saya enggak apa-apa. Enggak terima orang. Akhirnya nunggu, satu-satu datang, dikumpulkan sama dia. Saya tidak meninggal. Saya hanya sementara meninggalnya. Namanya mati suri. Ada 3 jenis kematian. Mati secara medis, mati secara klinis, mati secara yuridis. Mati suri itu. Maka mati itu atau kematian itu adalah rahasianya Allah. Rahasianya Allah. Pertanyaannya, apakah waktu ketika datang ajalnya, karena Al-Quran ketika berbicara kematian menggunakan kata-kata al-maut, menggunakan kata-kata wafat, dan menggunakan kata-kata ajal. Walau yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan, waktunya sudah datang. Waktunya sudah datang. Apakah itu tidak diinformasikan oleh Allah kepada hambanya? Artinya tidak ada yang tahu dengan kematian itu. Para aulia, para salafun as-salihun mendapatkan informasi itu.
Tetapi kalau mereka informasikan kepada kita tentang kematian, kita pun tidak percaya. Kita pun tidak percaya. Kalau sudah meninggal, mati, baru memang tadi dia ngomong. Itu aulia as-salihun. Termasuk ayahandanya Habib Syekh Habib Abdul Qadir As-Saggaf. Abdul Qadir bilang pada hari Jumat pagi dia bilang sama anak-anaknya, siapkan saya baju gamisnya yang baru yang bersih. Untuk apa? Untuk sholat Jumat. Nanti sudah sholat Jumat saya tidak pulang lagi. Ributlah anak-anaknya, tidak pulang kemana bah katanya. Tidak pulang lagi saya. Pergi sholat Jumat di Masjid Jami, Masjid Ar-Riyadh itu. Begitu mau sholat, karena dia imam, dia bilang sama Ustadz Najib almarhum, Ustadz Najib As-Saggaf, ponakan dia, Najib, nanti kalau saya ndak bangun, kamu yang gantikan. Najib ndak nyambung, gantiin apa? Ndak ngerti, ndak ngeh dia. Begitu sujud terakhir sholat Jumat, Allahu Akbar, lama ndak bangun-bangun. Ustadz Najib ingat, tadi dia ngomong, Allahu Akbar, diambil alih sama Ustadz Najib. Tasyahud, Assalamualaikum warahmatullahi, digoyangkan, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia Allah berikan kepada hambanya yang, tapi kita tidak percaya. Tidak usah jauh-jauh, Kiai Sirat ini mantunya ini. Kiai Sirat waktu mau meninggal, Habib tahu ya? Tidak tahu, mantunya saya yang tahu. Kiai Sirat ketika sudah dioperasi jadi Jeddah, nggak sukses operasinya karena ada tumor di balik liver itu, pulang. Ini Bu Nyainya yang cerita sama saya karena saya waktu itu pulang liburan. Dia bilang sama istrinya, sama Bu Nyai, tolong siapkan saya baju yang bersih, yang putih, tempat tidur tolong dihadapkan kiblat. Saya mau mandi dulu, mau sholat. Ada apa kata Bu Nyai? Nanti ada tamu yang datang menjemput saya. Kata Bu Nyai, jangan macam-macam. Biasalah kan? Enggak, betul. Ada tamu yang datang mau menjemput saya. Sudah mandi, sholat dia 2 rakaat, dia berbaring tempat tidurnya yang sudah dihadapkan kiblat. Dia bilang sama Bu Nyai, panggil anak-anak semuanya. Tanya sama Mahmudah nanti, sama istrinya. Panggil, sampaikanlah wasiat. Terus dia katakan, nah tamunya sudah datang. Tamunya sudah datang, saya harus pergi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedekap sendiri, pergi. Senyum. Yang melihatnya yang nangis. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin ma rawahul Imam Muslim, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut, mata terus mengikuti kepergiannya. Al-Imam Nawawi rahimahullah, tokoh kita Syafi'iyah yang wafat 676 Hijriyah, ketika mensyarahkan hadis itu dalam Sahih Muslim, beliau katakan orang mukmin diperlihatkan oleh Allah tempat yang akan dihuninya nanti. Singgasananya di sana, istananya di sana. Maka ketika ruhnya pergi, dilihat kepergiannya dan senyum, senang bahwa dia akan mendapatkan tempat yang begitu indah di sana.
Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditanya tafsir ayat 42 yang kita bacakan tadi, beliau katakan, inna arwahal amwati wal ahya'i taltaqi fi manamiha fatata'arafu ma sya'allahu laha fayumsiku arwahal amwat wa yursilu arwahal ahya'i ila ajsadiha. Sesungguhnya kata Sayyidina Ali, ruh orang yang sudah meninggal dan masih hidup itu bisa bertemu dia di waktu tidurnya, mimpi. Kalau kita terus bisa menjalin hubungan baik antara kita dengan mereka. Fatata'arafu masya'allahu laha. Terjadi ta'aruf, komunikasi. Lama, sebentar. Masya'allahu laha. Apa yang Allah kehendaki? Selesai, fayumsiku arwahal amwat, ditahan ruh yang sudah meninggal, wa yursilu arwahal ahya'i ila ajsadiha, dikirimkan kembali ruh yang masih hidup itu ke dalam jasadnya. Maka kematian itu bukan sesuatu yang mencemaskan. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang yang beriman. Tetapi kematian itu adalah satu keindahan. Kematian itu adalah satu proses percepatan pertemuan antara dia dengan yang paling dicintainya, penciptanya Allah Subhanahu. Maka jangan takut mati. Orang takut mati itu pikirannya macam-macam. Duit saya sudah banyak, kemana, siapa yang ngambil? Rumah saya bagus, siapa yang mau mengambil? Kendaraan saya, istri saya cantik, siapa yang mau menikahinya nanti? Itu yang dipikirin. Di samping orang yang sudah pergi tidak pernah lapor dia apa yang terjadi di sana. Nah, ini yang tidak dipercayai oleh teman-teman kita itu. Hubungan kita tetap terjalin selama kita bisa menjaga hubungan itu dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita. Orang-orang yang berjasa dengan kita. Caranya bagaimana? Saya diajarin sama guru saya, malam-malam kalau mau tidur jangan tidur dulu, kirim Fatihah dulu sama kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, siapa yang membesarkan kita dan memberikan ilmunya sama kita. Satu persatu sebut, satu persatu bayangkan mereka. Kalau kita lakukan itu, berarti hubungan kita harmonis. Kapan kita mau bertemu? Tawassul kita, insya Allah bertemu. Maka pertanyaannya di sini, sampaikah apa yang kita lakukan dari orang-orang yang masih hidup ini kepada orang-orang yang sudah meninggal, termasuk malam hari ini haul kita doakan, kita istighfarkan, kita hadiahkan macam-macam. Kita yakin sampai. Istighfar kita mengangkat derajat mereka di surga. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna li hadha qala bistighfari waladika laka
Seseorang itu akan diangkat derajatnya di surga. Orang tua itu terus mengatakan, dari mana ini? Kok aku naik lagi kelasku? Bertambah tinggi tingkatanku. Dijawab, bistighfari waladika laka. Ini adalah dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Itulah awaladin salihin yad'ulah. Maka kita yakini apa yang kita kerjakan dan kita niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah mendahului kita, yakin sampai. Yakin sampai. Kawan-kawan kita yang tidak percaya itu tidak amanah ilmiah. Tidak ada amanah ilmiahnya. Kalau amanah ilmiahnya ada, dia bersama kita. Siapa yang sering ditokohkan? Yang sering ditokohkan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah. Muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang wafat 751 Hijriah. Kedua mereka mengatakan sampai. Man za'ama anna amalal ghairi la yanfa'u lil mayyiti fahuwa batilun ijma'an. Itu ucapannya Ibnu Taimiyah itu. Siapa yang mengatakan bahwa amal orang yang masih hidup, amal orang lain tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal, itu adalah pendapat yang keliru, menyalahi konsensusnya para ulama. Wadzalika min wujuh. Ada 21 alasan. Kenapa sampai itu? Makanya teman-teman kita itu baca dulu. Jangan terus main ponis. Hal begini dikatakan bid'ah. Di mana bid'ahnya di mana? Dari tadi ada yang bid'ah. Baca Quran, khotaman, sholawat, tausiyah. Mana yang bid'ahnya mana? Itu hanya su'uzzon saja. Su'uzzon. Tolong hadir di sini. Tunjukkan mana yang bid'ah itu, tunjukkan di sini. Yang bertentangan dengan ajaran agama itu mana? Dan jujur secara ilmiah, baca yang begitu itu. Karena yang begini tidak menguntungkan mereka, maka disimpan. Dalam dunia ilmiah tidak boleh begitu. Jujur kita. Jujur kita. Nah inilah kalau kita kaitkan dengan akhlaknya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di situ disebut oleh para ahli tafsir, wa kana min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu wal hilmu wa shiddatul haya wa kathratul ibadati was sakha was sabru was syukur wat tawadhu'u waz zuhud war rahmatu was syafaqah wa husnul mu'asyarati wal adab wa ghairu dzalika minal khisalil aliyah wal akhlaqil mardiyah. Itu teksnya dalam tafsir itu. Akhlaknya apa Rasulullah? Mengedepankan ilmu,
supaya jangan sesat. Kita menuntut ilmu untuk menyelamatkan kita dari kesesatan dan kesalahan, supaya kita berada dalam kebenaran. Bukan kita menuntut ilmu untuk menyalahkan orang, memponis orang salah, memponis orang keliru, apalagi memponis orang kafir, syirik. Na'udzubillahi min. Ini bukan akhlaknya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selalu menjaga lidahnya, mulutnya dijaga, tidak pernah menyalahkan sahabatnya apapun yang dikerjakan oleh sahabatnya. Maka Rasulullah dijuluki sebagai Ar-Rasulul Muallim. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, katanya khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku khidmah kepada Rasul 10 tahun. Tapi aku tidak pernah mendengar uffin qat. Tidak pernah. 10 tahun Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak pernah. Dan juga Rasulullah tidak pernah mengatakan, ketika aku kerjakan katanya sesuatu, Rasulullah tidak pernah mengatakan lima fa'alta hadza walam taf'al hadza, tidak pernah. Kenapa ini yang kamu kerjakan, tidak yang itu? Tidak pernah. Jadi Rasulullah tidak pernah mencaci, tidak pernah menjelekkan, menyalahkan. Ini teman-teman kita baru baca 1 buku sudah nyalain orang. Masya Allah. Dapat bukunya di terminal lagi. Maka ilmu itu gurunya harus jelas dulu. Kita belajar dari guru yang jelas dulu, baru ilmu kita jelas juga. Maka ulama-ulama kita bikin pondok pesantren, pendidikan-pendidikan agama, itu supaya jelas, gurunya jelas, ilmunya juga jelas. Kalau orang Timur Tengah, sanadnya pun jelas. Ngajar apa dia? Ngajar kitab tafsir. Tafsir apa? Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir At-Tabari. Buku hadis Sahih Bukhari, ada sanadnya. Dia dapatkan resmi dari gurunya, arwi hadzal kitab an syaikhi wa syaikhi an syaikhihi wa syaikhihi an syaikhi syaikhihi, sampai kepada muallifnya itu. Jadi kalau gurunya jelas, ilmunya jelas. Tapi kalau gurunya tidak jelas, ilmunya tidak jelas, muridnya juga tidak jelas. Dengan kata lain, gurunya liar, muridnya insya Allah lebih liar lagi. Itu yang kita temukan sekarang. Mari kita duduk. Majelis seperti ini, coba duduk, dengarkan, jangan bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan tidak pernah berbunyi. Duduk, dengarkan. Masing-masing itu punya argumentasi. Mari kita bicarakan. Mencari kebenaran, diskusinya harus bersih dari yang macam-macam itu. Kalau diskusi agama, hawa nafsu yang dikedepankan, Al-Quran katakan dalam ayat 71 surah Al-Mu'minun, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum
la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kerusakan yang terjadi. Nah, malam hari ini kita doakan seorang tokoh yang umurnya sampai 85 tahun nih. 85 tahun. Orang umur 85 tahun itu sudah bersih, putih. Sudah pemutihan yang kedua. Ada sebuah hadis qudsi riwayat Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah. Hadis qudsi diceritakan, diriwayatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza balagha 'abdi 40 sanah afaituhu 'anil balaya ats-tsalath al-junun wal judam wal baras." Apabila hambaku, katanya, sampai umurnya 40 tahun, ini yang berimanlah tentu, aku, kata Allah, akan bebaskan dia dari 3 bencana besar, penyakit yang besar, gila, kusta, sopak. Ulama mengatakan bukan 40 tahun, tapi 40-50 tahun. Dia akan dibebaskan dari itu. Wa idza balagha 'abdi 50 sana, 50 tahun, 50-60, Allah katakan hasabtuhu hisaban yasira. Kalau umurnya 50-60, itu penyidikannya tidak terlalu repot. Mudah tuh. Tapi jangan berdoa 50-60 meninggal, jangan dulu lah. Kalau memang terjadi, Allah katakan hasabtuhu hisaban yasira. Wa idza balagha 60 sana, 60-70 tahun, habbabtuhu al-inabah. Aku tanamkan, kata Allah, kepadanya cinta untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Biasanya banting setir. 60 pensiun dia, banting setir. Masuk majelis taklim, rajin, umroh setiap hari dia, haji setiap tahun, ya, nebus katanya. Ada teman kita dulu ghafil betul. Dari sejak balik sampai dengan pensiun tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah apa-apa. Duit banyak. Dia sampaikan sama saya, murid saya. Dia sampaikan sama saya, Ustadz, kalau Ustadz pernah mendengar ada istilah Yahudi, saya lebih Yahudi dari Yahudi itu. Tapi dulu, sekarang saya sudah taubatan nasuha. Tiap bulan dia umroh 2 kali. Untuk apa? Nebus yang dulu, katanya. Karena saya nanti berapa hari, 6 hari di Mekah, 3 hari di Madinah, pulang. Hitunglah, katanya, 6 hari di Mekah, 6 kali 5 kali 100.000. Sholat yang tadi tidak sholat itu di Madinah 3 hari. 3 hari berarti 3 kali 5 kali 1.000. Kan 1 kali sholat di Masjidil Haram kan 100.000 tiap hari. Dia tanya sama saya, Ustadz, bagaimana itu Ustadz? Kira-kira tercover enggak yang dulu itu? Saya bilang tergantung niatnya. Yang namanya hutang itu ada niatnya, mau membayar enggak? Mau. Kalau qodok terus, setiap hari sholat melulu, dengkulnya bengkak, sampai meninggal juga 47 tahun, enggak habis-habis.
tapi dia ingin belajar agama yang baik. Saya sekarang betul-betul kembali ya Allah, kata. Ustadz, saya tobat betul Ustadz, saya tobat. Pokoknya saya ingin jadi orang yang benar. Maka kalau majelis kita enggak ada dia, enggak rame. Karena dia bertanya apa adanya. Maka ketika ada pesawat jatuh dulu, Hercules jatuh di Condet, meninggal berapa? 132 perwira. 2 hari setelah itu kita pengajian. Dia bertanya, Ustadz, ada apa Bapak? Saya punya pertanyaan. Kemarin baru kecelakaan, 132 orang meninggal. Dimakamkan secara massal katanya di pemakaman Pondok Aren Ciputat. Saya bingung Ustadz, katanya. Kenapa bingung? Mungkar nakir sibuk banget katanya. Nanya 132 orang. Saya bilang sama dia, begini Bapak, kan berdua. Giliran lah. Mungkar duluan, capek dia, ayo gantiin saya gitu. Begitu ya Ustaz? Iyalah. Agak percaya dikit dia. Yang kedua, kan berdua. Yang satu siapkan sound systemnya, yang satu siapkan pertanyaannya. Dia tanya, apa ada sound system di sana Ustaz? Katanya. Memang orang bodoh. Tapi perlu kita yakinkan, yang lebih sibuk itu malaikat maut sendirian. Mencabut 132 orang, coba waktunya sama lagi. Dia bingung, jadi malaikat maut itu sendirian Ustaz ya. Kalau Bapak, dia perwira kebetulan polisi, kalau Bapak ingin melakukan serangan, apakah Bapak datang sendiri bom satu-satu itu? Atau diledakkan dari jauh saja? Pasang dulu, atur waktunya, ledakannya berapa? Oh iya, itu yang praktis Ustaz. Saya bilang, apakah malaikat maut tidak ada yang namanya timer itu? Jam 2, 5 menit, siapa yang meninggal? Tinggal dibuka saja, klik, selesai. Oh iya ya Ustaz ya. Jadi dia belum memahami bahwa antara kehidupan dunia dengan kehidupan alam barzakh itu beda. Orang yang ada di alam barzakh, kata ahli tafsir, hayatuhum asma min hayatina. Kehidupan mereka itu lebih tinggi, lebih hebat dari kehidupan kita. Kalau kita lihat sababun nuzul ayat 169 surah Ali Imran. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli, dan seterusnya. Itu kan kasusnya orang tua daripada sahabat Jabir yang bernama Abdullah Al-Ansari. Gugur dalam satu peperangan. Sebagai seorang anak, pasti dia memikirkan sang ayah. Begitu dia termenung, Rasulullah lewat. Ditanya, "Mabi kayak Jabir, apa yang terjadi pada dirimu?" Terus dia jawab, "Mata abi wa alaihi dainun." Ayahku meninggal dan dia meninggalkan hutang. Oh, itu yang kamu pikirkan. Kata Rasulullah, maukah aku ceritakan di mana posisi ayahmu sekarang? Oh ya, mau saya. Apa kata Rasulullah? Ayahmu sekarang sudah di surga sana. Bagaikan burung yang berwarna hijau terbang ke sana kemari, melambangkan kegembiraannya. Semua yang diminta diberikan oleh Allah. Kecuali satu. Apa itu? Ketika ayahmu minta dikembalikan lagi ke dunia,
supaya mati lagi sebagai syahid. Kata Allah, kalau itu keinginanmu, biar aku yang sampaikan. Turun ayat itu, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Maka diyakini antara kita dengan orang yang sudah meninggal itu masih tetap terjalin hubungan. Apalagi as-salihun, al-auliya, mereka bisa bertemu. Alam mereka beda dengan alam kita. Keistimewaan mereka beda dengan keistimewaan kita. Aulia begitu mudah dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat. Syekh Abdus Samad Al-Flimbani dalam manakibnya itu setiap hari bertemu dengan Rasulullah. Luar biasa. Gila ulama dulu lah gitu. Ini yang guru kita aja siapa? Syekh Yasin Al-Fadani. Saya dulu ketika nulis disertasi ada beberapa hadis tidak ketemu, saya takhrij hadisnya itu. Udah capek mungkin matanya. Semua buku sudah dibuka, manuskrip sudah dibuka. Nggak ketemu juga. Masih tertutup juga. Allah ilhamkan, lah tanya sama gurunya. Ada Syekh katanya. Saya datang sama Syekh. Pada salat zuhur, habis ngajar di mana? Di Darul Ulum, saya datang sama Syekh. Hendak muskilah kata Syekh. Kamu ada kesulitan? Ya, saya bilang. Ada beberapa hadis saya cari tidak ketemu-ketemu Syekh. Mungkin Syekh punya. Apa dia jawab? Apa hadisnya? Saya sebutkan. Nanti malam saya tanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget saya. Apa Syekh? Nanti katanya, malam nanti saya tanya kepada Rasulullah. Malam itu enggak tidur saya. Sampai subuh, sampai saya nunggu besok pagi datang sini dia bilang. Sampai zuhurnya saya datangi beliau. Nunggu saya di kamar itu tunggu keluar dia. Absyir ya agil katanya. Saya tanya bagaimana Syekh? Oh sudah katanya. Semalam sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sudah tanyakan hadis ini, betul. Hadis itu adalah sabdanya beliau. Adanya di mana? Nanya lagi, adanya di mana nyarinya? Oh, coba dilihat sana, lihat sini coba. Ternyata dalam buku-buku yang sudah kita baca itu juga ada dia. Tapi karena mata ini sudah capek dia, kadang-kadang kita paksakan membaca, itu satu baris itu sama aja hurufnya kelihatannya gitu. Udah capek gitu, ada. Jadi tidak usah ragu-ragu. Hal semacam ini adalah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Lakukan. Dan yakin apa yang kita lakukan sampai kepada yang kita niatkan al-maghfur lahu. Apalagi beliau seorang saleh ulama. Maka kalau orang itu dalam hadis itu tadi lanjutannya wa idza balagha sab'ina sanah, kalau umurnya 70 sampai 8 tahun, malaikat sudah senang sama dia. Cinta malaikat sama dia. Kemana-mana sudah malaikat di belakangnya digiring sama dia. Wa idza balagha thamanina sanah, kalau 80 90, Allah firmankan kutibat lahu hasanatuh wa ulghiyat anhu sayyi'atuh. Dicatat amal baiknya, dihapus seluruh amal jahatnya. Bersih. Kalau tadi 60 70 itu namanya pemutihan pertama. Maka ini pemutihan yang kedua. Allahumma ja'alna min haula'il mu'ammarin.
Mudah-mudahan kita sampai 80 90. Wa idza balagha tis'ina sana 90 100, apa sabda firman Allah, fahuwa asirullah fi ardi, dia sudah menjadi tawanan Allah di muka bumi ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang kalau masih ada juga. Habisin semuanya. Yang ketiganya, wa yashfa'u ala ahli, dia bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Jadi kita senang lihat orang yang tua-tua ini, senang. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang seperti orang-orang tua kita, ya, yang dalam ilmu hadis diberi gelar dengan al-mu'ammarin gitu. Ya, al-mu'ammarin, orang yang umurnya panjang, yang mempunyai implikasi dalam ilmu hadis yang disebut dengan sanad ali. Sanad ali. Syekh Yasin punya sanad ali itu. Sampai berapa? Hanya kita 38, 37. Itu bisa 25, 26. Ya, di umurnya berarti rata-rata 80 tahunan. 80 tahun. Tapi sekarang karena dunia ini sudah berubah, makanan pun sudah terkontaminasi macam-macam. Dulu makanan seger-seger. Kenapa orang dulu umurnya panjang-panjang? Maksudnya berkah. Umur enggak ada yang panjang yang pendek. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Betul. Tapi nyatanya ada yang panjang, ada yang pendek. Ternyata ada rahasia-rahasia di balik itu. Saya di Aceh, di PT Arun, di Masjid Istiqomah itu bertemu dengan seorang wanita. Feeling saya, setiap saya masuk ke situ jam 4 dia sudah duluan. Tapi feeling saya ini umurnya sudah tua. Habis kuliah subuh, saya hampiri. Ibu, saya boleh berkenalan? Oh boleh Ustaz. Ada apa Ustaz? Saya mau tanya. Mohon maaf nih, umurnya ibu berapa? Dia jawab, saya baru 91 tahun. Ah, baru 91 tahun, berarti kan masih panjang itu. Terus boleh saya tahu apa rahasianya? Ibu masih sehat. Jalannya cepat dia dari kita. Dia bilang, saya dididik sama orang tua saya dari sejak muda, remaja, itu tidak boleh bangun lebih dari jam 2.30. Disuruh dipaksa sama orang tua saya tahajud sampai subuh. Habis subuh karena orang tua saya orang pasar, enggak tidur lagi, langsung ke pasar. Alhamdulillah Ustadz, sampai sekarang dia bilang. Dari remaja sampai sekarang. Saya tanya lagi, ibu anaknya berapa? Dijawabnya, agak malu-malu sedikit, saya malu lah Ustadz katanya. Berapa anak ibu? Dia bilang anak saya 21. Jadi tahajudnya itu double itu. 21. Dia bilang yang mengawal Ustadz itu anak saya yang nomor 17 kata. Abu Daud namanya, Sirgar. Dia bilang ente diem aja, ini ibu ente. Iya malu saya Ustadz katanya. Betul, saya anak yang ke-17. Luar biasa. Satu lagi katanya Ustadz, biar sehat itu
kalau makan, minum, jangan makan makanan yang sudah dingin. Makannya yang masih anget, bukan yang panas. Kalau panas hilang berkahnya. Yang dirasakan hanya panasnya saja. Anget, buah-buahan, sayuran lebih banyak katanya. Itu yang bisa menjaga kesehatan kita. Nah, mudah-mudahan kita sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mau terus sebetulnya. Tapi sudah ada surat cinta ini. Sudah ada surat cinta ini. Afwan katanya, iktifaul waqti. Ini surat cinta ini. Saya begitu mau dekat tadi itu sudah ngerti. Karena nama kita ini kan akil. Akil itu artinya banyak akalnya. Sighah mubalaghah kan? Orang Arab katakan al-aqil yakfihil isyarah. Orang yang punya akal gini cukup dengan isyarat saja. Di depan juga sudah lihat ada yang ngangkat-ngangkat jam tangannya. Saya ngerti itu. Cuman pembicaraannya belum selesai. Apalagi sudah dikasih surat cinta ini, ya sudahlah. Insya Allah ini bukan pertemuan yang terakhir. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya di sana sini, ada kekhilafannya, kata-kata yang mungkin kurang berkenan saya sampaikan. Begitu juga dalam tilawah tadi itu, mungkin ada napasnya yang tidak sampai tadi itu. Maklumlah qori sudah tua, mesin sudah tua itu kelihatannya bagus, tapi di dalamnya kropos sebetulnya. Kita qorinya qori tahun 75 ya. Tahun 75 coba bayangin. Berapa tahun sudah? 40 tahun yang lalu. Nah, masih adalah sisa-sisanya sedikit-sedikit. Sekarang karena mobilnya sering dipakai terus. Jadi mobil-mobil tua ini kalau jalan ya pastilah jalan sedikit-sedikit insya Allah. Dan mudah-mudahan ini semuanya membawa berkah buat kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.